Sebelumnya Media Tempo pernah membuat surat imajiner, ya. Surat imajiner itu seolah-olah Komeng, ya, komedian Indonesia, itu menulis surat ke salah satu partai politik, ya, di mana isi suratnya adalah kritikan terhadap partai politik tersebut, gitu kan. Jadi seolah-olah Komeng menulis surat untuk partai politik tersebut. Hari ini pun saya mau membuat video imajiner yang ditujukan kepada Media Tempo, ya, di mana surat imajiner video imajiner saya ini sebelumnya sudah pernah saya buat, ya, kepada Media Tempo. Video imajiner ini adalah video kedua, ya, kelanjutan dari video imajiner sebelumnya. Sebagai konsultan bisnis Media Tempo, saya sebelumnya menyarankan supaya Tempo agar bisa bertahan, ya, di bisnis media dan tidak kolaps, ya harus melakukan sesuatu gebrakan, harus membuat kontroversi, ya, di mana cara itu adalah cara yang sangat murah, ya, tidak memerlukan biaya besar, tapi sangat menguntungkan dan bisa menghasilkan uang yang sangat besar, sehingga Media Tempo ini bisa selamat dan tidak tutup. Ya, sebelumnya saya menyarankan membuat drama, mengirimkan kepala sapi ke kantor sendiri, seolah-olah itu adalah kepala sapi dikirim oleh penguasa, ya, di mana itulah sebagai sebuah ancaman kepada Media Tempo untuk tidak membuat konten-konten yang menyerang pemerintah, ya. Nah, kenapa? Karena kalau memakai pola Tempo yang sebelum-sebelumnya, ya tentu sudah kalah, ya. Pendapatan influencer aja mungkin lebih besar daripada Media Tempo, gitu kan, karena semuanya sudah bisa membuat media di zaman sekarang ini, ya. Kawan-kawan Media Tempo banyak yang sudah berguguran, kan. Jadi kalau masih mau mencari nafkah di Media Tempo, ya harus membuat sebuah kontroversi. Dan saran saya adalah mengirimkan kepala sapi dan Media Tempo berakting lah, ya, berakting bahwa mereka terzolimi. Nah, sebelumnya saya sudah menyarankan kalau itu sudah dilakukan, jangan terus menjual hal tersebut, karena menjual terus-terusan bahwa kami dikirim kepala sapi, itu orang akan lama-lama akan jenuh, gitu kan. Jadi hanya sebentar saja. Artinya Media Tempo hanya mendapatkan uang besar hanya sebentar. Cuma pada momen itu, lalu orang akhirnya nonton channel YouTube-nya, orang beli majalahnya, orang akhirnya membaca website online-nya yang berbayar, gitu kan. Hanya sementara. Makanya pada video kali ini, ya, saya mengusulkan agar apa yang sudah dibangun kemarin itu apinya harus tetap dijaga, jangan sampai padam. Sudah bagus, ya, sudah terbentuk opini bahwa Media Tempo ditakuti oleh pemerintah dan diancam, ya, oleh pemerintah atau penguasa untuk berhenti membuat konten-konten yang menyerang pemerintah. Nah, jangan berhenti sampai situ. Nah,
Yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang tentu akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar lagi uang. Ya. Jadi uangnya lebih besar lagi kalau bisa memanfaatkan momen ini. Makanya sebagai konsultan bisnis Media Tempo, saya menyarankan ya, apinya jangan sampai padam. Maka apa yang harus dilakukan oleh Tempo adalah melakukan, ya, memanfaatkan kontroversi kemarin, ya, lalu mendeklarasikan kami tidak takut ancaman, gitu. Kami akan melawan. Maka melawannya adalah dengan cara menyerang, ya, tokoh-tokoh politik di Indonesia, menyerang para pejabat negara. Tentu ini penting ini, karena ini kita bicara uang nih, tentu berdasarkan pesanan, ya. Dan ini mendatangkan uang yang sangat besar. Kenapa? Karena akan banyak orang yang akan membayar Tempo dengan besar kalau sampai menyerang orang yang tokoh politik yang memang tidak disukai atau mengganggu mereka. Dan ini bukan hanya kita bicara yang berseberangan, ya. Bahkan ada tokoh-tokoh lain yang tidak suka seorang tokoh atau beberapa orang tokoh yang sebenarnya mereka sekubu. Jadi ini adalah pangsa pasar yang besar. Nah, makanya manfaatkan momen bahwa Media Tempo adalah media yang tidak disukai oleh penguasa, manfaatkan itu dengan cara menyerang balik. Nah, menyerang balik ini uangnya besar. Gitu. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Kan kalau selama ini, ya, kita menawarkan proposal untuk mengendorse, ya. Jadi para tokoh kita tawarkan, kamu mau nggak di-endorse sama kita, ya, apalagi mau menjelang pemilu, ya, atau pilkada. Nah ini enggak, gitu kan? Ini nggak ada nggak perlu nunggu momen itu, tapi setiap saat, ya, setiap saat ada yang mau menyerang pejabat negara, ya, yang tadinya bisnis ini diambil oleh eh, media-media atau grup-grup buzzer, ya, di mana kalau ada orang mau menyerang tokoh politik, bayar ke tim buzzer, lalu mereka mainkan di media sosial. Nah, Media Tempo harus ambil itu, ya. Lahan itu harus diambil. Karena kan selama ini lahan Media Tempo kan diambil oleh yang lain. Nah, sekarang Media Tempo ambil tuh, ya. Lahan buzzer-buzzer itu diambil. Menyerang, ya, menyerang tokoh politik atau pejabat sesuai dengan pesanan dari lawan politik maupun dari internal di politik itu sendiri, gitu. Di internal kubu-kubu para tokoh politik atau pejabat itu sendiri, gitu. Nah, ini, ya, saya sebagai konsultan bisnis, saya nggak bicara mengenai efek politiknya, tapi efek uangnya, ya. Kalau ini, ya, api ini terus dipertahankan dengan menawarkan pesanan, ya, untuk menyerang tokoh atau pejabat negara ini, itu
itu akan menghasilkan uang yang sangat, selain menghasilkan uang yang sangat besar, akan berefek pada hal yang lain. Jadi saya jelaskan ya, saya jelaskan dari mana pundi-pundi uang itu akan mengalir ke media Tempo. Saya akan jelaskan di mana pundi-pundi itu akan mengalir ke media Tempo. Ya. Jadi begini, kan soal kepala sapi udah, ya. Artinya orang akhirnya akan berkunjung ke channel YouTube media Tempo, akan beli majalah Tempo, akan langganan di website media Tempo yang berbayar. Itu kan keuntungan sementara. Tapi yang paling mahal itu adalah media Tempo menjadi media yang di framing sebagai media yang ditakuti oleh pemerintah atau yang dibenci oleh pemerintah dan penguasa. Dengan itu belum menghasilkan uang, ya. Maka dengan memproduksi konten-konten yang menyerang para pejabat negara, ya, itu efeknya selainnya, selain iklan akhirnya kembali memenuhi, ya, karena iklan kan melihat mana media yang banyak dijadikan rujukan orang atau banyak dibaca orang atau banyak dilihat orang, maka iklan akan datang ke kita, ya, ke media Tempo. Kedua, tentu ya konten yang kita buat menghasilkan, ya, uang dari orang yang memesan, ya, dan itu pasti besar, ya, karena kita menyerang pejabat negara yang tentu efeknya tidak main-main. Maka karena hal itulah, ya, makanya saya bilang uangnya sangat besar. Itu keuntungan kedua, ya. Jadi keuntungan pertama bahwa iklan akan orang akan beriklan lagi di media Tempo. Yang kedua, ya, konten yang kita buat itu akan menghasilkan uang besar karena dibayar sama orang yang memesan konten. Ya. Lalu yang ketiga keuntungannya adalah media Tempo, ya, akan dihubungi oleh orang yang diserang. Ya. Misalnya ada tokoh A, ya, si tokoh A ini minta media Tempo untuk menyerang tokoh B, ya. Setelah diserang, tokoh B telepon media Tempo untuk berhenti, ya, menyerang. Saya bayar segini. Artinya bayarnya lebih tinggi daripada tokoh A, ya. Nah, ketika kita berhenti, tokoh A akan bilang, kok selesai, tidak lanjut, ya kita bilang repeat order dong, gitu. Kalau you mau kita serang lagi, repeat order. Tapi harganya nggak segitu lagi, gitu. Nah, kalau dia punya kepentingan, tokoh A ini punya kepentingan, ya, politik apapun lah, ya, dia tentu akan repeat order dan kita akan serang ulang orang si tokoh B, gitu.
Jadi nggak akan berhenti. Coba bayangkan kalau setiap ya konten yang kita keluarkan, ya konten pertama kita serang tokoh A, tokoh B, konten kedua kita serang tokoh C, konten ketiga kita serang tokoh D, ya. Bayangkan setiap konten itu menghasilkan uang yang sangat besar. Selain iklan masuk, nih ya kita hitung-hitungan uang ya. Iklan masuk, pembaca banyak, dan akhirnya membeli majalah, media Tempo, masuk ke website dan berlangganan di website, ya. Jadi udah dua ya, dari iklan masuk, dari pembaca masuk uang, dari ya si pemesan konten masuk uang juga. Keempat, ternyata orang yang dilawan itu, yang kita hantam itu akhirnya membayar, gitu kan? Membayar kita agar supaya berhenti untuk menyerang dia. Nah, bisa bayangkan ya, berapa banyak pemasukan kita untuk itu. Ada lagi keuntungannya. Misalnya, orang yang kita serang, ya, orang yang kita serang, misalnya tokoh B yang kita serang, itu nggak mau bayar kita, ya. Dia melawan. Dia bilang, wah ini media Tempo kurang ajar. Kita lawan, ya. Nggak benar ini, misalnya gitu. Jangan pernah takut. Kan kita ada undang-undang pers, ya. Kita berlindung di undang-undang pers, ya. Nggak perlu takut, karena itulah kekuatan kita di undang-undang pers. Kita tinggal bilang sama si orang yang tidak terima itu, silakan Anda punya hak jawab, silakan Anda mengklarifikasi. Nah, ketika dia mengklarifikasi, mendatangkan uang juga bagi kita, ya. Orang akan berbondong-bondong membaca klarifikasi itu. Ya tentu klarifikasinya kita punya hak untuk mengedit, untuk tidak semuanya kita sampaikan klarifikasinya. Dan paling enggak dengan klarifikasi itu otomatis ya yang pro dan kontra akan membeli misalnya majalah media Tempo untuk membaca bantahannya, akan berlangganan website media Tempo, gitu kan, akan berkunjung ke channel YouTube media Tempo. Jadi semuanya ini ya menghasilkan uang, ya. Dari segi apapun ini akan menghasilkan uang. Makanya saya bilang jangan hanya berhenti di kepala urusan ancaman kepala sapi yang kita buat itu, ya. Tapi harus terus dipertahankan apinya ini, ya. Apinya harus terus dipertahankan, terus atas nama kebebasan pers, atas nama kebebasan berpendapat, kita hantam, ya. Kita mengatakan melawan, maka kita hantam para tokoh-tokoh itu, gitu, tokoh-tokoh pejabat. Orang tidak akan curiga bahwa itu pesanan, karena kan sudah ada ceritanya, ya. Ada alasannya. Oh, media Tempo diancam oleh penguasa dengan dikirim kepala sapi. Media Tempo tidak takut, ya. Akhirnya dihantam para pejabat-pejabat. Itu sebagai bagian dari perlawanan media Tempo terhadap penguasa. Jadi nggak akan ada yang curiga bahwa ini adalah pesanan, ya. Nggak akan ada yang curiga. Atau ada yang bilang, kenapa media Tempo hanya menyerang tokoh tertentu gitu, A, B, C, ya. Kalau ada yang tanya begitu, kita nggak perlu jawab, ya. Ngapain harus membuka kedok gitu kan?
Yang penting kan ya, kalau saya sebagai konsultan ya bisnis, saya nggak masuk pada ranah politik, tapi saya berpikir bagaimana memanfaatkan ranah politik ini untuk menghasilkan uang yang sangat besar. Ya. Nah, saran saya yang pertama soal mengirim kepala sapi ke kantor sendiri itu ya efeknya pasti sangat besar. Ya. Nah, efek yang besar itu harus terus dilakukan dengan terus memproduksi apa konten-konten yang menyerang pemerintah. Nah, sangat disayangkan kalau menyerang pemerintah itu tidak dimanfaatkan atau tidak dijadikan uang, gitu kan? Makanya kita buka kesempatan bagi para eh, apa tokoh-tokoh politik yang tidak suka dengan pejabat negara, baik di yang berseberangan maupun yang ada di lingkungan si tokoh yang akan diserang, ya itu dibuka gitu, karena akan menghasil dan itu pasarnya sangat-sangat banyak, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena selama ini pasar menyerang para tokoh itu ya diambil oleh apa orang-orang yang membuat rental komentar. Ada yang namanya rental komentar. Artinya ya yang buzzer-buzzer yang kita lihat di media sosial. Buzzer-buzzer itu kan ada yang mewadahi. Ya, itu saya namakan rental komentar. Nah, rental komentar itu dapat uang sangat besar. Jadi lawan politik atau kawan politik yang tidak suka dengan tokoh tersebut itu bayar ke rental komentar untuk menyerang tokoh tersebut gitu kan, apapun tujuannya ya, karena pasti ada kepentingan, nggak mungkin nggak ada kepentingan. Nah, di kita ambil dengan memanfaatkan kontroversi yang sudah kita bangun soal kepala sapi itu, kita ambil itu. Jadi pasarnya ada, tinggal siapa yang mau ambil. Nah sekarang media Tempo karena sudah dianggap sebagai media yang melawan pemerintah, media yang tidak disukai oleh pemerintah, nah, kita manfaatkan itu. Kita manfaatkan dengan mengambil bisnis dari rental komentar ke media Tempo. Dan tentu harganya lebih besar karena brand kita dong, ya. Brand kita sebagai media yang sudah lama sama media yang tidak disukai oleh pemerintah. Dan ini tidak akan ada yang curiga kalau konten-konten kita menyerang para pejabat itu adalah konten-konten pesanan. Nggak akan ada. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, jelaskan alurnya bahwa yang tadinya media ini disuruh berhenti bicara, akhirnya melawan. Dan cara melawannya adalah menyerang para tokoh. Gak akan ada yang curiga bahwa ini pesanan. Nah, jadi itu saran saya sebagai konsultan bisnis media Tempo untuk dijalankan. Karena ini uang yang sangat-sangat besar. Ya. Sekali lagi, ini uang yang sangat besar, memanfaatkan kontroversi yang ada, dan saya ingatkan jangan sampai apinya padam. Karena kalau apinya padam udah sulit untuk diulang lagi momen ini, ya. Dan kita media Tempo akhirnya hanya menunggu waktu untuk tutup. Ya. Itu saran saya. Terima kasih.